Selamat siang Bapak Ibu LPK partisipan JKLPK dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan podcast JKLPK. Dan kali ini kita akan bahas tentang Undang-Undang Peksos, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Dan bersama saya sudah ada Bapak Michael Irfan, seorang praktisi, akademisi yang sudah banyak pengalaman di dunia pekerja sosial. Kita akan banyak bertanya dan juga menggali tentang apa itu. Sebelum nanti kita ke undang-undangnya, mungkin kita ingin lebih tahu sebetulnya apa itu pekerja sosial atau yang kita sebut Peksos. Apa sih definisinya atau pengertiannya apa gitu. Baik. Karena kita sering dengar tapi mungkin kita belum tahu sebetulnya itu apa gitu. Mungkin kita awali dengan pertanyaan itu dulu. Baik, sederhananya terima kasih Pak Amin sudah mengundang kami. Dalam hal ini senang sekali berada di podcast ini. Yang pertama memang kita harus tahu bahwa pekerja sosial itu adalah sebuah profesi. Oke. Nah, artinya bahwa pekerja sosial dikatakan sebuah profesi karena ada landasan yang mendasari, yaitu berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dianut dalam konteks ini. Nah, kemudian siapa yang bisa menjadi seorang pekerja sosial? Itu adalah mereka yang lulusan sarjana kesejahteraan sosial. Begitu. Jadi itu yang mendefinisikan kenapa pekerja sosial itu sebuah profesi, dan kemudian di Indonesia itu ada 33 perguruan tinggi penyelenggara ilmu kesejahteraan sosial. Begitu. Jadi memang dia sebuah profesi, berarti seorang tidak bisa serta-merta mengklaim dirinya pekerja sosial. Betul. Kalau dia terlibat di lembaga sosial. Betul. Dan ditambah mereka uji kompetensi. Oke, berarti setelah tamat ada uji Uji kompetensi, kompetensi. kemudian ada sumpah profesi, dan kemudian dia akan mendapatkan surat tanda registrasi. Lalu apakah dia setelah itu bisa dirujuk ke semua lembaga sosial atau dia ada asosiasinya atau bagaimana sehingga dia bisa mengabdikan dirinya di satu lembaga sosial? Oke. Baik, seorang lulusan kesejahteraan sosial yang ingin mengabdi dirinya sebagai pekerja sosial, kemudian mereka akan bergabung di dalam organisasi profesi yang merupakan afiliasi dari International Federation of Social Workers. Itu adalah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Sebetulnya IPSPI ini berdiri sejak 1998, yang kemudian dalam prosesnya kita semakin menggawangi seluruh teman-teman pekerja sosial profesional. Nah, kemudian bagi mereka yang ingin bekerja, dia bisa di pemerintahan, bisa juga di sektor swasta, dalam konteks ini LSM atau NGO atau internasional NGO. Kemudian bisa juga di perusahaan untuk isu-isu CSR dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh perusahaan, di rumah sakit, di pengadilan untuk peksos koreksional, atau mereka yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan kemudian juga ada di sekolah. Nah, ini menarik karena setahu saya Peksos itu biasanya adanya di panti atau sekarang disebut dengan LKSA begitu. Betul. Ternyata tadi ada juga di rumah sakit, pengadilan. Ya. Artinya memang ruang kerja Peksos itu sangat luas begitu. Tidak hanya di lembaga sosial seperti panti saja. Betul. Lalu apa yang mereka lakukan? Bedanya apa yang ada di panti, di rumah sakit? Oke. Yang utama core bisnisnya Peksos itu kan adalah membantu mereka-mereka yang mengalami disfungsi sosial atau tidak berfungsi sosial dengan baik, yang memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi. Tentu kenapa membutuhkan pekerja sosial yang profesional, karena dia punya pendekatan-pendekatan dan metode khusus yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan itu. Tentu kita tahu bahwa menangani sesuatu itu kan kita diharapkan bisa cepat, tepat, dan kemudian memiliki dasar yang kuat. Yang kita berharap sebetulnya dari proses itu terjadilah kemandirian dari mereka yang dibantu. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa permasalahannya itu mungkin bagi dia itu kecil, tetapi dia memiliki dampak yang cukup luar biasa sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Tuh. Nah, tadi ada kata kunci disfungsi ya. Misalnya kalau di panti mungkin karena dia tidak punya keluarga. Anak-anak yang memang terpisah dari keluarganya, lalu dia menemani, apakah sampai pelayanan atau hanya sebatas asesmen kepada pantinya atau bagaimana? Ya, jadi biasanya beda-beda ya. Kalau institutional base itu tentu dia akan melayani klien tersebut sejak mulai masuk ke dalam panti, dilakukan asesmen,
ya kan? Asesmen yang dilakukan, kemudian mereka membuat rencana intervensi. Tapi kalau kita bicara proses pertolongan pekerjaan sosial, tentu yang tahap pertama adalah kan dimulai dengan intake, proses, engagement, kontrak. Maka yang di panti juga melakukan hal demikian, apakah dia setuju atau keluarganya setuju bahwa dia berada di panti menerima layanan. Dan kemudian dilakukan asesmen, dari situ kita membuat perencanaan intervensi apa yang menjadi problem dia dengan isu yang ada di panti, kemudian dia akan mendapatkan pelayanan sosial, apakah itu bentuknya rehabilitasi sosial, apakah bentuknya perawatan medis yang diperlukan, atau yang bersifat pemberdayaan. Nah, dari situ nanti akan ada masa waktu, berapa lama sih layanan diberikan, biasanya panti rata-rata 1 tahun, dan kemudian ada monitoring, apakah memang masih diperlukan layanan atau tidak. Itu kalau di dalam institutional base, yaitu panti. Atau LKSA misalnya gitu. Tapi kalau di rumah sakit itu by case. Nah, misalnya teman-teman peksos transplantasi gitu ya, mereka kan memang ditugaskan untuk bisa melakukan asesmen di awal untuk calon penerima donor dan si pemberi donor gitu ya, dan tentu tidak luput dari persoalan keluarga, kesiapsiagaan mereka juga secara psikologis, mentalnya, ekonominya, dan kesiapan secara sosialnya juga gitu. Jadi di setiap bidang itu punya pendekatan yang berbeda, tetapi proses pekerjaan sosialnya sama, prinsip yang dipakai sama, nilainya sama, kode etiknya juga demikian gitu. Kalau misalnya tadi kan contohnya di panti dan di rumah sakit. Nah, tadi juga di pemerintahan. Apakah di semua kementerian wajib ada peksos atau memang hanya yang apa saja yang dirasa diperlukan atau bagaimana? Ya. Sejauh ini sih usernya memang Kementerian Sosial yang paling banyak ya, karena memang di daerah juga memiliki unit-unit khusus gitu ya. Dan kemudian membawa itu ada dinas sosial juga memiliki pekerja sosial fungsional. Nah, tentu penempatannya kan rata-rata di balai atau misalnya di panti begitu. Nah, mereka melayani untuk institutional base. Sebetulnya harapan dari Undang-Undang Pekerja Sosial, teman-teman peksos itu bisa digunakan atau diberdayakan di semua kementerian lembaga yang isunya memang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kenapa demikian? Karena yang memiliki kompetensi itu. Jadi sangat salah kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa peksos itu hanya milik Kemensos. Tidak. Jadi pekerja sosial itu bisa dipakai di mana saja, disesuaikan sesuai kebutuhan. Karena itu bukan milik satu lembaga, tapi itu profesi yang memang melakukan pertolongan kepada manusia dan lingkungannya. Begitu. Berarti memang ini membantu kita bahwa selama ini peksos dimensinya sangat luas, tidak hanya terpaku di panti asuhan, begitu ya. Nah, misalnya bagi teman-teman yang di panti asuhan, dia sangat membutuhkan peksos tadi kan untuk asesmen membantu, dia membutuhkan seorang peksos. Bagaimana mekanismenya? Ya, ada dua ya. Yang pertama memang kalau secara kelembagaan memerlukan dan sebagai syarat-syarat tertentu, maka dia bisa open recruitment. Gitu ya, bisa open recruitment dipekerjakan karena keuntungannya cukup banyak. Selain dia memang menangani kasus, tentu secara organisasi dia akan mampu mengelola dan mendukung manajemen pelayanan NGO kita atau pelayanan sosial kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sangat sulit ada lulusan karena di daerah itu cukup banyak dan belum memiliki peksos, maka kita bisa bekerja sama MOU dengan pemerintah daerah, misalnya dinas sosial atau UPT Kementerian Sosial yang ada di sana, untuk bisa terlibat ketika kita memerlukan bantuan mereka untuk melakukan asesmen pekerjaan sosial, maka kemudian kita bisa bekerja sama meminta SDM-nya untuk melakukan itu. Saya pikir dua ini adalah strategi yang memang bisa digunakan. Mungkin selama ini teman-teman di daerah itu kan bingung gitu ya, mulainya dari mana, informasinya mungkin minim gitu ya. Jadi sebetulnya kita perlu jemput bola. Teman-teman lembaga itu juga perlu jemput bola. Oh, kita tidak punya anggaran untuk merekrut. Oke, kerjasama itu bisa dilakukan misalnya. Terus kalau memang kita punya anggaran tapi tidak bisa menetap, ya udah by case, itu kan tinggal diatur masing-masing manajemennya ya gitu. Nah, kalau misalnya dia tadi kan yang kedua adalah merujuk kepada dinas sosial terkait, misalnya kan di daerah. Apakah dinas sosial itu wajib memenuhi atau
bagaimana gitu? Baik, memang mekanismenya sebetulnya itu kan kembali ke masing-masing kebijaksanaan daripada UPT atau Pemda yang ada di tempat. Tetapi tentu semangatnya seharusnya Pemda pasti akan mendukung. Nanti dia kan tinggal melihat SDM-nya kapan. Saya pikir kalau kita ada kerjasama, Pemda pasti mendukung karena pada dasarnya yang dilakukan oleh teman-teman lembaga, yang dilakukan oleh teman-teman pekerja sosial itu adalah menyelesaikan persoalan masyarakat yang berada di lingkungan Pemda tersebut. Sehingga sangat betul sekali kalau bisa sinergi. Saya kira kita harus optimis itu bisa dilakukan sebetulnya. Gitu. Baik, ini tuh sekilas tentang Peksos, lalu kita masuk ke Undang-Undang Peksos. Ya. Kenapa memang mesti ada undang-undangnya? Oke. Apa yang membedakan dia dengan profesi yang lain? Betul. Begitu. Baik, sebetulnya ini diskusi yang cukup panjang ya kalau kita ingat mulai pembahasan di 2010, terus kemudian sampai di 2012 itu yang paling besar begitu ya, dan kita akhirnya memiliki undang-undang di tahun 2019. Nah, perjalanan panjang itu kan sebetulnya karena melihat kebutuhan di lapangan sangat banyak, tetapi di satu sisi para pekerja sosial juga memerlukan perlindungan secara legalitas dan kemudian perlindungan hukum untuk dirinya. Nah, undang-undang ini sebetulnya mendukung bagaimana proses profesi pertolongan sosial ini atau kemanusiaan ini dalam konteks profesional tadi itu betul-betul bisa menjalankan praktek yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan profesionalnya gitu ya sebagai profesi. Dan kemudian itu juga menjaga lembaga atau klien yang menerima layanan itu betul-betul sesuai dan tidak malpraktik. Jadi kalau ada yang dirugikan semua bisa diproses begitu. Nah, jadi keberadaan undang-undang ini justru membantu kita, memperkuat kita, termasuk juga undang-undang ini kan melahirkan 2 Permensos, Peraturan Menteri Sosial tentang standar praktik dan kemudian juga terkait dengan satu lagi itu adalah Permendikbud terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi. Ini sudah ada. Namun memang ada satu PR. PP rehabilitasi sosial belum. Resos gitu ya. Rehabilitasi sosial itu perlu tetapi belum. Gitu. Jadi ini juga belum tahu kita bagaimana prosesnya, tetapi itu sangat diperlukan sebetulnya di lapangan. Gitu. Berarti undang-undang ini menjamin si pekerja sosialnya dan juga menjamin si penerima. Betul. Begitu ya. Betul. Nah, sebelum ada undang-undangnya situasinya bagaimana? Nah, sebelum ada undang-undang ini kan siapapun bisa melakukan apapun. Oke. Tetapi hasilnya tidak selalu baik. Baik. Sehingga dirugikan, Iya. gitu ya. Dan dirugikan dalam konteks apa? Misalnya ketika seseorang mengaku-ngaku sebagai pekerja sosial melakukan terapi, melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelamatkan seseorang atau membantu menyelesaikan persoalan itu, tapi salah dan dirugikan kliennya, maka nama Peksos kan bermasalah. Oke. Dan klien juga menjadi korban untuk kedua kalinya, kan begitu. Iya. Nah, itu terjadi banyak. Terus kemudian lembaga-lembaga yang tidak memiliki itu, ya sekarang kan kita bicara bahwa semua punya standar kompetensi nasional. Betul. Gitu. Standar kompetensi itu kan memastikan seseorang memang expert ahli di bidang sesuatu, dia tahu melakukan apa dan apa yang bisa dilakukan kepada siapa, kan begitu. Maka itu yang terjadi selama proses-proses yang lalu gitu. Justru dengan adanya undang-undang kita semakin kuat, semakin lebih bisa memberikan kepercayaan publik bahwa memang ada profesi yang diatur oleh undang-undang tersebut yang melakukan konten kegiatan atau aktivitas pelayanan 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Gitu. Nah, ini sekarang kan usia sudah 3 tahun, begitu ya. Memang masih terasa singkat, tapi menurut Bapak Mike sejauh ini sudah bagaimana? Apakah kondisinya udah mulai membaik atau justru masih banyak PR yang belum bisa diselesaikan oleh undang-undang ini? Iya. Ya, kalau dilihat perkembangan sebetulnya kita melihat yang paling bisa kita lihat adalah rekrutmen 1-2 tahun belakangan ini untuk CPNS saja misalnya. Itu penerimaan pekerja sosial fungsional itu cukup banyak. Nah, artinya
sekarang tidak hanya satu kementerian lembaga, tapi beberapa kementerian lembaga merekrut. Nah, itu adalah nilai positif dari perkembangan undang-undang. Artinya bahwa banyak instansi pemerintah juga memperhatikan itu. Yang kedua, kemudian banyak perguruan tinggi yang mulai mempersiapkan diri untuk melakukan atau menghadirkan pendidikan profesi. Nah, ini kan sangat ditunggu, sehingga nanti sertifikasi tidak ada lagi. Gitu, karena usaha pendidikan profesi, gitu ya. Terus yang ketiga, Peksos juga lebih leluasa bekerja karena ada undang-undang yang melindunginya, gitu. Jadi sehingga tidak takut-takut, karena bicaranya kan kalau selama ini pekerja sosial pasti akan berada di bawah satu lembaga. Tapi setelah ada undang-undang ini kan kita bisa mandiri, kita bisa buka praktek mandiri, begitu. Iya. Nah, ini bagaimana misalkan ada seorang dia backgroundnya tidak melalui pendidikan ilmu Kesos tadi, tidak ada sertifikasinya, tapi dia melakukan pekerjaan sosial di satu lembaga dan sejauh ini memang sangat membantu. Dan mungkin dia juga disebut sebagai pekerja sosial. Nah, apakah itu juga akhirnya melalui undang-undang ini dia akhirnya teralienasi karena memang backgroundnya tidak didukung? Atau bagaimana? Mungkin ada orang yang memang dia bagus melayani, kliennya terbantu, tapi dia backgroundnya tidak berasal dari pendidikan pekerjaan Kesos tadi. Gitu. Ada dua hal. Yang pertama, dia tidak salah karena dia memang punya pengalaman, dia memang melakukan pelayanan, dia punya panggilan di situ. Nah, tetapi memang untuk penyebutannya salah. Penyebutan yang salah. Itu. Yang kedua, ada memang yang merasa itu pekerja sosial, tetapi kemudian dalam konteksnya mungkin tidak dalam pendekatan akademi, lulusan perguruan tinggi jurusan kesejahteraan sosial yang sudah kompetensi gitu ya, uji kompetensi. Nah, ini sebetulnya masuk dalam kategori ada 4 sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Yang pertama itu sudah pasti pekerja sosial profesional. Nah, pekerja sosial ini mereka yang lulusan S1 Kesos. Betul. Kemudian yang kedua ada penyuluh sosial. Penyuluh sosial. Penyuluh sosial itu boleh lulusan Kesos, boleh tidak lulusan Kesos, tapi bekerja pada isu sosial. Tugasnya ngapain? Penyuluhan. Gitu ya. Yang ketiga ada namanya tenaga kesejahteraan sosial. Tenaga kesejahteraan sosial ini S1-nya bisa tidak Kesos. Dan kemudian dia bekerja pada satu lembaga yang tiga-tiga ini semua menerima upah. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang tadi disebutkan yang bekerja pada isu sosial itu sebetulnya masuk kategori TKS. Tenaga kesejahteraan sosial. Namun terbatas hanya memang penanganan. Misalnya untuk penentuan treatment atau diagnosa tertentu itu Peksos, gitu. Tapi kalau teman-teman kan hanya sampai pelayanan pendampingan, gitu. Yang terakhir adalah relawan sosial. Relawan sosial ini bisa S1, S2, S3 apapun, tetapi dia relawan pada satu kondisional tertentu dibutuhkan dan dia tidak dibayar. Gitu, dan dia tidak menetap pada satu lembaga apapun gitu. Nah, ada 4 dengan perbedaan yang tadi saya sampaikan. Tapi tetap mereka backgroundnya menempuh satu berasal dari tamatan perguruan tinggi ya. Iya, kalau untuk TKS ya, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial itu tadi bisa Kesos, bisa tidak. Tapi kalau pekerja sosial sudah harus sebetulnya, atau kalau di undang-undang sebetulnya ada jurusan sosial yang sesama atau serumpun, namun harus lulus uji kompetensi kan? Gitu. Baik. Nah, kemudian karena dia sudah masuk ke undang-undang, artinya kan ini levelnya sangat penting ya, seorang pekerja sosial begitu. Apalagi tadi dijelaskan tidak hanya melulu di panti saja, tapi holistik begitu. Nah, kalau kita bicara dalam skop yang lebih luas, sebetulnya apa sih peran Peksos ini dalam konteks mungkin pembangunan demokrasi kita? Seperti apa? Di mana peran dia begitu? Baik. Pendekatannya kan memang kita bekerja pada level mikro, meso, dan makro. Nah, kalau mikro memang tahapannya individual, klinis, penanganan langsung gitu ya.
Di Mezo kita memang untuk keluarga dan kelompok pelayanannya. Di tahapan makro kita bicaranya konteks pemberdayaan masyarakat, Betul. kebijakan sosial dan advokasi, gitu. Lantas apa sih perannya buat bangsa dan negara ini? Yang pertama sebetulnya kita juga ikut turut loh dalam memastikan menjalankan konstitusi undang-undang dasar. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu adalah turut membantu pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Banyak sekali yang menganggap masalah sosial itu adalah masalah-masalah biasa. Tidak seurgensi dengan persoalan korupsi, terus kemudian perpolitikan yang lainnya gitu ya. Padahal itu isu masalah yang sama. Karena sosial itu tidak melihat serata. Bisa terjadi pada orang kaya, bisa terjadi pada kelas menengah, bisa terjadi pada orang miskin. Gitu. Jadi kontennya adalah bagaimana seseorang yang tidak berfungsi sosial dengan baik, kemudian dia harus diberdayakan, dipulihkan begitu, dan kemudian dia bisa mandiri dan mampu lagi menyelesaikan persoalannya dia sendiri, sehingga dia bisa bangkit dan keluar dari zona itu. Nah, itu yang kebetulan penting sekali, hal yang sangat basic. Perannya adalah membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian ikut berkontribusi memberikan masukan terhadap pembangunan sosial sebetulnya. Baik, berarti termasuk memberikan saran, masukan terhadap kebijakan pemerintah. Betul. Begitu ya. Itu kan bisa lewat kertas kerja, ya, bisa juga advokasi, bisa juga nanti lewat social action, gitu. Jadi sebetulnya perannya banyak. Tergantung kuota masing-masing. Kuota masing-masing itu begini, karena kalau teman-teman yang bekerja di institusi kan tentu fokusnya pada isunya yang ada di institusi, gitu ya. Kalau dia yang bekerja di pemerintah tentu akan bicaranya bagaimana memberikan pelayanan di dalam pemerintahan. Nah, buat teman-teman yang mungkin di asosiasi, tentu dia akan melihat gitu, ada apa sih gitu. Apakah perlu kita memberikan statement atau masukan? Apakah perlu kita menyatakan pendapat kita, mendukung ini, tidak mendukung ini gitu, sehingga batasan-batasan itu jelas begitu. Ada tidak contoh kasus misalnya baik dalam konteks nasional maupun di daerah, peran Peksos memberikan masukan terhadap satu kebijakan gitu? Ya. Misalnya di DKI Jakarta, IPSPI DKI Jakarta itu turut aktif selama ini memberi masukan terhadap rancangan-rancangan peraturan gubernur gitu, dan mendorong layanan-layanan yang tepat guna misalnya di 12 tahun ini tim persidangan tim pertimbangan izin pengangkatan anak atau tim PIPA gitu ya, di dalam persidangan adopsi anak, pengangkatan anak itu IPSPI terlibat sudah selama 13 tahun di DKI Jakarta ya. Dan sebagai informasi, ya memang Kementerian Sosial juga menyatakan bahwa yang terbaik memang sejauh ini masih Pemprov DKI Jakarta untuk penyelenggaraan persidangan tim PIPA gitu. Karena memang ada banyak sekali SKPD terlibat, dan kemudian semua betul-betul menelaah dengan baik dan kemudian merekomendasikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, itu salah satunya untuk di daerah. Di nasional kita ikut terlibat dalam beberapa rancangan undang-undang, ya. Jadi termasuk kesehatan jiwa ya pada waktu itu, kemudian undang-undang Kesos tentu, terus kemudian sistem peradilan anak, undang-undang perlindungan anak. Jadi kita terlibat secara organisasi gitu. Jadi tidak orang perorangan gitu. Orang perorangan bisa, tapi kembali tadi apakah skop atau bagiannya memang bisa. Kalau dia bekerja kan pasti di satu institusi akan waktunya habis di dalam situ, kantornya begitu ya. Jadi tidak bisa mobile gitu. Tapi kalau dia asosiasi lembaga mungkin bisa, karena memang sudah ada penugasan, sudah ada planning gitu. Nah, kembali lagi saya sebelum kondisi ada undang-undang. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Peksos baik dia secara pribadi maupun institusi gitu? Sebelum ada undang-undang, tentu kan kita yang jadi kelemahan adalah pada waktu itu tidak ada legalitas. Sehingga banyak yang tidak percaya mungkin ya. Kemudian tidak banyak juga yang mengakui. Ya. Yang ketiga juga tidak ada perlindungan bagi si pekerja sosialnya gitu. Dan kemudian
Setelah itu, selain itu ya, kita juga tidak bisa memastikan apakah kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Gitu. Misalnya contoh, ada satu kasus yang ditangani oleh pekerja sosial dan kemudian ternyata proses pelayanan tersebut ada kerugian yang kemudian melibatkan pihak kepolisian misalnya gitu ya. Iya, iya. Nah, ini kan tentu saja kita perlu legalitas yang mendukung sebetulnya. Apa yang menjadi dasar Anda berada di sini gitu kan. Nah, itu kan seharusnya ada. Hampir di ASEAN ini baru 3 negara yang punya undang-undang pekerja sosial. Yang pertama itu Thailand, Filipina, Indonesia. Gitu. Tapi kalau di internasional sudah ada. Gitu. Perbedaannya apa dengan negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang Peksos? Ya, mereka jadi lebih tersistematis ya, karena kan kita bicara tentang kebijakan publik misalnya, bagaimana kemudian pelayanan saling terkoneksi, memiliki integrating system misalnya gitu. Nah kita belum gitu ya. Saya masih melihat ada kementerian lembaga atau misalnya institusi yang saya nggak mau pakai Peksos, itu kan domainnya si Anu gitu. Padahal tidak, sebetulnya itu bisa digunakan. Jadi masih ada ego-ego sektoral gitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Padahal kan sayangnya adalah dengan menggunakan SDM itu paling tidak kan tugas-tugas fungsi kementerian lembaga tersebut jadi lebih mudah, jadi lebih terbantukan begitu. Nah, yang kita harapkan sebetulnya kan user-user itu bisa menggunakan SDM ini karena mereka sudah melewati proses pendidikan minimal 4 tahun ya, 3,5 itu udah luar biasa, 4 tahun lah gitu. Terus kemudian uji kompetensi gitu, harus punya pengalaman praktik. Nanti kalau ada pendidikan profesi itu pendidikan dulu tuh. Itu berapa lama pendidikan? Setahun lebih, kurang lebih ya, nanti berhitung dengan jam tapi praktik di 3 setting gitu. Kemudian ini juga Bapak Mike, kita bicara soal kontribusi Peksos jelas gitu ya, baik di lembaga sosial maupun di lembaga non sosial. Tetapi kenapa justru peran mereka di publik sepertinya kurang kelihatan gitu? Apakah memang desainnya mereka bekerja di belakang layar atau bagaimana? Gitu? Ya, memang kalau kami refleksikan sebetulnya memang teman-teman pekerja sosial itu kan bekerja di ranah masing-masing ya, dan jarang sekali mengekspos karena memang kita menjaga kerahasiaan klien gitu. Sebetulnya ada satu masukan yang baik sih ya dari internasional bahwa memang setiap pekerja sosial itu harus menuliskan sebetulnya apa yang dilakukan dan kemudian diseminarkan. Sehingga itu juga menjadi satu poin media publikasi yang baik gitu ya, sebagai evidence based practice gitu ya. Nah, kita mendorong teman-teman itu kalau boleh praktik-praktik baiknya itu memang harus dituliskan. Baik itu ke jurnal, apakah ke majalah atau memang podcast. Gitu ya. Pasti akan banyak sekali temuan-temuan lapangan, pembelajaran-pembelajaran baik yang bisa kita sharing kepada teman-teman yang lain atau masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Yang kedua memang itu perlu strategi-strategi komunikasi kehumasan sebetulnya ya dari asosiasi untuk bisa mensosialisasikan. Ini paling memang, tapi pada dasarnya teman-teman itu bekerja ya memang tampak senyap ya, karena memang menangani kasusnya, fokus pada itu. Dan bagaimana teman-teman yang mendampingi anak berhadapan dengan hukum kan dalam pengadilan nggak mungkin live streaming gitu kan. Nah, tapi itu kondisi. Tapi kita perlu mendorong, memang perlu sosialisasi, ada media yang menggambarkan bahwa Peksos ikut hadir dalam pembangunan nasional sebetulnya. Di samping memang mungkin ada juga kode etik yang membatasi gitu ya. Betul, karena kita harus menjaga betul klien tersebut. Dan kalau kita masuk ke media itu kan godaannya kan banyak ya, pertanyaannya kemana-mana gitu. Nah, ketika kita lengah kan bahaya buat kita sebetulnya. Ketika kita harus buka kasusnya misalnya, tentu kalau pembahasan misalnya pada satu topik tertentu kan sudah tahu orang yang dibahas si Anu gitu kan. Nah, kita kesulitan juga untuk memberikan informasi yang mendetil gitu. Nah, ini paling enggak kan memerlukan analisa khusus gitu, apakah baik atau tidak baik itu bisa diberikan komunikasi yang seperti itu gitu. Nah, tapi paling enggak tadi yang saya sampaikan ada media-media yang kita harus ciptakan untuk bisa menggambarkan profesi Peksos itu ke publik. Ya.
Nah, kemudian tadi juga sebelumnya sudah dibahas bagi lembaga sosial seperti panti atau LKSA yang ingin mendapatkan Peksos, selain tadi misalnya merujuk ke Dinsos, kalau dia ingin mengoptimalkan resource di dalamnya, apakah memungkinkan gitu? Ya, tadi kan kalau memang kita bisa MOU, atau saya berpikir juga sebetulnya teman-teman LKS atau lembaga atau NGO itu bisa mengefisiensikan teman-teman SDM di dalam dengan disekolahkan. Disekolahkan. Gitu. Dengan disekolahkan, manfaatnya juga kan lebih panjang. Nah, sekolah-sekolahnya di mana? Nah, itu nanti bisa dicari di websitenya Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia atau Asosiasi Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia. Nah, kalau di Jakarta itu kan ada Universitas Indonesia, kemudian Stisip Widuri, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ISIP, dan satu lagi Universitas Binawan. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses. Nah, kalau misalnya kelas karyawan ya kebanyakan memang ada di UMJ juga punya kelas karyawan ya, yang saya tahu. Widuri punya, yang dua ini memang yang lebih fleksibel gitu ya. Kalau untuk segi waktu teman-teman yang sudah bekerja. Nah, tapi paling enggak itu bisa mendorong. Jadi kita punya investasi terhadap SDM. Betul. Sehingga lembaga menjadi lebih kuat. Begitu. Baik. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Mike. Tahun depan kita akan menghadapi satu pesta demokrasi terbesar, pemilu, begitu. Saya ingin tahu apakah Peksos baik dia secara institusi akan melibatkan diri atau mengambil peran di bagian apa? Karena ini kan akan menentukan katakanlah nasib bangsa kita 5 tahun ke depan, begitu. Karena kita bicara tadi Peksos memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan demokrasi Indonesia. Nah, nanti tahun depan kira-kira apakah Peksos akan memberikan masukan, saran atau seperti apa, begitu? Ya, ada dua hal Pak Amin. Yang pertama memang secara kelembagaan, saya pikir kita kalau terlibat, pengalaman kita ya dalam culture-nya IPSPI memang kan kita jarang terlibat aktif dalam politik ya. Betul. Gitu. Tetapi kemudian mencermati, memberi masukan, saya pikir itu satu panggilan. Boleh saja gitu. Misalnya kita bisa memberikan masukan terhadap DPR, calon DPR gitu, DPRD, DPD RI maupun calon presiden terkait visi misi mereka yang harus terlibat dan menuliskan atau memikirkan bagaimana membangun kondisi pembangunan sosial yang benar, rehabilitasi sosial yang baik bagi masyarakat. Saya pikir itu harus didorong ya. Karena memang salah satu strateginya mengadvokasi. Nah, tetapi kalau misalnya dalam praktisnya, saya sih secara pribadi berpikir ke depan itu memang harus ada peksos-peksos yang terjun ke dalam dunia politik. Bagaimana kita bisa membuat satu kebijakan atau peraturan perundangan misalnya kalau kita tidak berada di dalamnya. Kita hanya bisa memberikan masukan yang mungkin masukannya juga tidak terlalu dipakai misalnya gitu ya. Tapi ketika kita berada di dalam kan paling tidak kita bisa menjadi subjek yang pelaku untuk bisa mendorong satu kebijakan. Nah, kita sangat berharap sebetulnya di masa-masa mendatang itu banyak sekali peksos-peksos yang terlibat. Kalau di internasional is okay. Di Indonesia sebetulnya tidak ada larangan khusus gitu ya. Tetapi kemudian memang ini kaitan dengan moral saja. Apakah kita baik? Apakah kita harus menanggalkan posisi kita gitu ya? Kalau kita terjun politik, kita abstain dulu berarti dari profesi misalnya gitu. Atau misalnya kalau memang kita mampu membalanskan itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Tapi paling enggak, saya berharap sebetulnya peksos-peksos muda di masa depan itu juga bisa terlibat dalam politik karena mereka sebagai keilmuan tahu, sebagai praktik dia juga punya pengalaman, kemudian dia menjadi pemangku kebijakan untuk membuat satu produk hukum. Saya pikir itu menjadi penting. Ya, karena kita harus bisa mendorong itu. Karena di tangan-tangan anak-anak muda inilah di masa depan bagaimana negara ini kemudian berkembang gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Bung Mike, kira-kira apa harapan ke depan setelah ada undang-undang Peksos dan juga mungkin bagi teman-teman yang aktif di lembaga sosial? Gitu. Yang pertama, pendidikan profesi segera terrealisasi karena kan kita akan memasuki masa monef ya. Dan kemudian yang kedua, lembaga NGO institusi yang memang memiliki SDM itu bisa
menyekolahkan paling tidak kalau nggak bisa open recruitment gitu ya, menyekolahkan sehingga kita punya SDM yang memang tepat guna sesuai dengan kompetensinya yang tentu akan membantu lembaga tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah masyarakat semakin tahu bahwa Peksos itu ada dan selalu siap membantu mereka dalam konteks kebutuhannya. Gitu. Begitu. Nah ini terakhir, ini saya baru muncul. Ini kan sekarang perkembangan teknologi pesat nih ya, ada artificial intelligence gitu ya, yang bisa mengambil alih pekerjaan kita termasuk di ranah sosial. Apakah dengan perkembangan teknologi ini pekerja sosial akan tergerus atau bagaimana? Atau justru ini bisa menjawab bahwa secanggih apapun teknologi tidak akan bisa mengatasi permasalahan sosial. Ya. Begitu. Kalau hitungan saya sebetulnya persentasenya masih sangat jauh ya, masih minim. Kenapa? Karena proses pertolongan pekerjaan sosial itu kita melibatkan secara aktif dua belah pihak antara klien dengan pekerja sosial, tidak satu arah, tapi dua arah. Dan yang kedua, tentu pola interaksi itu akan membangun situasi emosional yang sama-sama untuk keluar dari problemnya. Sehingga kalau misalnya diganti dengan AI, saya pikir itu dalam konten untuk konsultasi mungkin memungkinkan secara gambaran umum. Kenapa, bagaimana, atau telekonsul misalnya gitu ya. Tapi untuk penanganan intervensi tidak. Karena akan tergantikan gitu ya. Betul, karena pekerjaan sosial itu bicaranya tentang bagaimana lingkup orang dan lingkungannya sehingga tidak mungkin bisa terakomodir hanya dengan satu AI yang tidak berjalan. Karena kita harus moving, pindah, menemui orang-orang yang berada di sekitar klien tersebut dan kebetulan kita mengakses semua sistem sumber. Tentu itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Itu dia. Oke, baik, terima kasih Pak Mike untuk pengetahuannya dan pengalamannya yang dibagikan bersama kami, sangat berguna dan semoga nanti Bapak Ibu juga bisa banyak terbantukan tentang apa itu pekerja sosial. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sampai jumpa kembali.